Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah doa sore hari ini. Kita bersyukur ya kalau hari ini cukup cerah cuacanya, sehingga kita boleh dipersatukan di dalam doa. Baik, kita akan sebelum kita berdoa, masuk di dalam doa, kita akan membuka satu pujian dari nomor 582. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur, berterima kasih karena Engkau yang sudah mengantarkan kami ke tempat-Mu ini untuk kami sekalian boleh berdoa bersama-sama untuk sehati, sepikir, menaikkan ucapan syukur oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang baik sehingga kami boleh bersama-sama untuk berlutut di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan memimpin mereka agar mereka juga boleh berhimpun bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan ketika kami sehati sepikir di dalam doa kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang mendengarkan setiap doa, Engkau mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membuka satu pujian, nomor 599.
Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi pada ibadah jam doa sore hari ini. Kita bersyukur meskipun peningkatan situasi dari PSBB ke AKB, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Memakai masker ketika kita keluar, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita bersyukur karena bulan ini kita memiliki tema yang baru, yaitu hidup rukun dan saling mengasihi. Pada sore hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan ayat yang sudah dikeluarkan oleh gereja, yaitu Mazmur 133. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua, saudara mengikuti dan menyimak. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, karena pada sore hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah jam doa pada hari Rabu ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan menyempurnakan penyampaian firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai gereja, dan sebagai masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan satu kisah pada sebuah malam sebelum tahun baru Imlek tiba. Hujan turun dengan lebatnya. Seorang gadis cilik yang tampak kesepian sedang bersedih karena keluarganya tidak rukun. Tahun baru sebentar lagi. Tapi keluargaku tidak bahagia. Kakak memaksa ingin dibelikan sepeda motor baru. Tetapi ayah dan ibu tidak menyetujui karena kakak dianggap suka ngebut. Mereka pun bertengkar terus soal itu. Gadis ini mengeluh dalam hatinya. Saat matanya nanar melihat keluar jendela, ada 4 pria tua berjalan di tengah guyuran hujan. Dia pun segera berlari ke ruang tengah sambil membuka pintu rumah dan berseru,
"Ayah, ibu, lihatlah, kakak, coba kesini cepat." Sang ibu keluar rumah dan menyapa pria itu. "Tuan, di luar hujan lebat sekali. Mari, silakan mampir dan berteduh di rumah kami." Keempat pria tua itu berhenti di depan rumah dan memperkenalkan diri satu persatu sebagai kekayaan, kesuksesan, kesejahteraan, dan harmoni. Salah seorang menjawab sapaan si ibu. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya. Kami berempat dan kami punya sebuah aturan, yaitu hanya salah satu dari kami yang boleh masuk ke rumah. Siapakah yang ingin Anda undang ke rumah Anda?" Ayah berkata, "Kami seharusnya mengundang masuk kekayaan. Dengan begitu, kami bisa mendapat kehidupan yang nyaman dan menyenangkan." Si kakak berkata, Jangan, pilih kesuksesan saja. Aku ingin keluargaku bangga padaku. Dan tentunya sukses juga berarti kaya, sehingga aku bisa memiliki sepeda motor impianku." Ibu berujar, "Tunggu, kupikir kesejahteraan yang paling penting. Karena sejahtera berarti tidak berkekurangan dan sehat." Si gadis cilik itu yang sedari tadi diam, menyela, bertanya pada ibunya, Ibu, harmoni itu apa? Kenapa tidak ada yang mengajak masuk harmoni?" Setelah terdiam sejenak, ayah berkata, "Ya, benar. Kenapa kita tidak undang harmoni? Tahun baru sebentar lagi datang. Sudah seharusnya lah kita sekeluarga rukun dan damai. Tidak peduli kita kaya, sukses, atau sejahtera. Jika kita rukun, pasti bahagia. Kita putuskan mengundang Tuan Harmoni ke rumah kita. Silakan masuk, Tuan Harmoni." Tuan Harmoni pun masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh 3 pria tua lainnya. "Loh, katanya tadi hanya salah satu dari kalian yang boleh masuk ke rumah. Kenapa sekarang semuanya ikut masuk?" tukas ayah. Mereka menjawab, "Kami punya aturan lain. Jika harmoni yang diundang, maka kesejahteraan, kesuksesan, dan kekayaan akan mengikuti." Si gadis cilik itu berkata dengan penuh bahagia, "Sekarang aku mengerti. Kita bisa bahagia kalau kita hidup rukun." Bapak, Ibu, Saudara, ilustrasi tadi merupakan gambaran dari Mazmur 133 yang merupakan salah satu Mazmur ziarah. Seringkali di dalam budaya Indonesia, terjemahan ziarah bisa disalahpahami dan dikaitkan dengan kuburan. Pada hari raya Lebaran atau menjelang tahun baru Imlek, ya, orang berziarah ke kuburan. Ya. Tetapi dalam teks ini, kata ziarah berarti nyanyian pendakian. Nyanyian ini seringkali digunakan untuk ibadah di Yerusalem pada saat bangsa Israel dari berbagai tempat naik ke pegunungan Yudea di mana Bait Allah berada. Istilah saudara-saudara di ayat 1 dipahami sebagai saudara-saudara sebangsa atau saudara seiman. Artinya seluruh umat Tuhan. Jadi mari kita punya pemahaman yang sama. Istilah saudara-saudara dalam ayat ini adalah seluruh umat Tuhan, seluruh umat yang mengaku Tuhan sebagai Allahnya. Mazmur 133 mengingatkan
saat begitu banyak orang Israel berkumpul di Yerusalem. Kebersamaan merupakan sebuah isu yang relevan. Semua orang diingatkan bahwa mereka bersaudara. Kita pun demikian. Kita semua bersaudara. Tidak peduli suku dan dari mana mereka berasal. Semua perbedaan dileburkan dalam kebersamaan. Mereka atau kita sama-sama umat Tuhan. Selain itu, Mazmur 123 ini sebagai pengingat untuk menunjukkan kebersamaan secara konkret, jelas. Saat peringatan hari raya tertentu, kota Yerusalem menjadi kota yang paling sibuk. Ditambah dengan iklim yang panas di momen-momen tertentu. Biasanya kemarahan, perselisihan, seringkali sukar untuk dikekang. Orang saling berebut tempat yang lebih nyaman. Masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Di tengah situasi seperti inilah, Daud mengingatkan mereka tentang betapa indahnya kebersamaan di antara umat Tuhan. Kebersamaan yang indah. Bagaimana Tuhan memandang kebersamaan? Seperti apakah kerukunan yang sejati itu? Dan bagaimana menciptakan kebersamaan seperti ini? Saudara, mereka yang tidak memiliki rasa kesatuan paling tahu betapa menyiksanya sebuah kebersamaan secara tempat. Kebersamaan menjadi ajang sindiran. Kalau bukan karena keharusan, mereka mungkin akan memilih untuk berada di tempat lain. Saudara, kita ingat dan harus menjadi kesepakatan. Jika sebuah kebersamaan diwarnai dengan kesatuan, Alkitab menyebut itu sebagai sesuatu yang baik dan indah. Munculnya kedua kata ini sekaligus menyiratkan sebuah penekanan. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia secara tepat menangkap dan mengungkapkan penekanan ini melalui terjemahan sungguh alangkah. Sungguh alangkah. Saudara, gambaran kerukunan, gambaran kebersamaan di dalam Mazmur 123 ini digambarkan dengan dua hal. Gambaran pertama berkaitan dengan minyak. Ayat yang kedua. Di situ dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dalam budaya Yahudi, minyak menjadi elemen penting dalam sebuah pesta. Minyak melambangkan sukacita. Tapi yang dibicarakan dalam Mazmur 133 ini lebih daripada sekedar minyak pesta biasa. Ada beberapa versi Alkitab menerjemahkan baik dengan berharga. Dalam bahasa Inggris precious. Ya. Seperti itulah kira-kira keberhargaan sebuah kerukunan. Digambarkan dengan berharga. Nilai yang berharga sekali. Gambaran kedua berkaitan dengan embun. Ayat yang ke-3a. Seperti embun Gunung Hermon. Embun Gunung Hermon merupakan sebuah istilah yang menunjukkan kelimpahan uap airnya. Hal ini berhubungan dengan kondisi gunung tersebut yang terletak sekitar 2.743 meter dari permukaan laut. Di gunung itu selalu ada salju. Embunnya begitu tebal.
daerah itu selalu hijau dengan pepohonan dan tanaman. Bukankah ini gambaran yang begitu indah? Kita bisa melihat bagaimana suburnya daerah sekitar itu. Gambaran minyak, gambaran Gunung Hermon menjadi gambaran ilahi yang Tuhan ingin lihat di dalam kebersamaan umatnya. Saudara, dari perspektif Israel waktu itu, embun seringkali dijadikan simbol berkat Tuhan atau kehadiran Tuhan. Bahkan di dalam Zakaria 8 ayat 12, embun sangat menentukan hasil panen. Tidak ada embun sama dengan tidak ada hujan. Saudara bisa lihat 2 Samuel 1 ayat 21 dan 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Begitu berharganya embun sampai-sampai disamakan dengan perkenanan seorang raja. Di dalam Amsal 19 ayat 12. Saya mau membacakan ayat ini untuk kita. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Saudara, ada perspektif yang lain. Yang kedua yaitu kebersamaan yang memberkati. Bagian terakhir dari Mazmur ini yaitu 133 bagian B mengatakan seperti ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mungkin ini mengagetkan kita. Ternyata berkat tidak terletak pada kebersamaan. Tuhan memerintahkan berkat di Sion. Berkat ada di dalam perjumpaan dengan Tuhan, bukan dalam kesatuan umat. Dengan kata lain, berkat selalu berasal dari atas. Ya. Tetapi kebersamaan, kerukunan adalah elemen yang tertinggi untuk turun berkat itu kepada kita. Hal ini sesuai dengan 2 gambaran di atas, yaitu ayat 2 dan ayat 3a. Minyak mengalir dari atas ke bawah. Embun turun dari Gunung Hermon yang tinggi ke gunung-gunung Sion yang lebih rendah. Artinya berkat turun dari Tuhan kepada umatnya saat mereka bersama-sama, saat mereka saling mengasihi, saat mereka hidup rukun. Tetapi poin ini tidak mengurangi nilai penting kerukunan. Kerukunan umat merupakan salah satu pintu menuju berkat ilahi. Saudara, Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, tetapi juga beribadah dalam kebersamaan dan kesatuan. Saya ulang, beribadah dalam kebersamaan dan kesatuan. Ibadah yang benar hanya untuk Tuhan. Tetapi bukan berarti hanya tertuju pada Tuhan. Relasi sesama umat perjanjian harus pula menjadi perhatian. Pendeknya, ibadah yang benar bersifat vertikal kita dengan Allah dan horizontal kita dengan saudara seiman. Itulah saudara makna yang sesungguhnya dari sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan memberkati. Kiranya apa yang saya sampaikan pada renungan jam 2 sore hari ini memberkati kita semua. Kita menjadi jemaat yang rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena Mazmur 133 mengajar banyak hal kepada kami, baik sebagai keluarga, terlebih sebagai sesama umat Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kami untuk memiliki relasi baik vertikal maupun horizontal, hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kiranya apa yang sudah kami dengar pada sore hari ini menguatkan persatuan kami sebagai sesama tubuh Kristus. Kami akan semakin giat melakukannya pada hari-hari ke depan, khususnya saat kami kembali beribadah onsite atau beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kami boleh mempersatukan visi dan misi supaya Engkau tetap hadir di tengah-tengah umat-Mu, yaitu kami sebagai jemaat, dan kami bersyukur kami boleh melihat bahwa karya-Mu semakin nyata di dalam jemaat kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Engkau memberi kerukunan, Engkau memberi kasih kepada kami satu dengan yang lainnya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.